Di masa pemerintahannya ini, tanah-tanah di wilayah Meksiko dimonopoli oleh berbagai tuan tanah. Membuat setidaknya ada 5 pasal yang menyudutkan Gereja Katolik Meksiko. Peraturan ini membuat hukuman khusus bagi para pastor yang mengkritik pemerintah dengan hukuman penjara 5 tahun, sehingga ia dapat melihat langsung peluru-peluru yang ditembakkan kepadanya. Tapi banyak atau sedikit itu bukan hal yang penting, guys. Halo teman-teman semua, welcome back to Rock Riwayat Orang Kudus edisi 23 November. Hari ini kita akan membahas riwayat dari Beato Miguel Agustin Pro, martir Meksiko. Sebelum kita mulai, silakan di-share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat teladan para santo santa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai! Cerita berawal di negara Meksiko sekitar akhir abad ke-19. Waktu itu negara ini dipimpin oleh seorang presiden bernama Porfirio Diaz. Dan bisa dibilang Diaz adalah seorang diktator. Di masa pemerintahannya ini, tanah-tanah di wilayah Meksiko dimonopoli oleh berbagai tuan tanah. Bisa dibilang 40% wilayah Meksiko dikuasai oleh 840 tuan tanah. Bahkan satu orang tuan tanah itu bisa punya wilayah kekuasaan lebih besar daripada negara-negara kecil di Eropa, guys. Kondisi ini menimbulkan rakyat menengah ke atas semakin kaya, yang menengah ke bawah semakin miskin. Salah satu keluarga yang hidup menengah ke bawah pada waktu itu adalah keluarga dari Miguel Agustin Pro. Ia kecil dan besar dalam keluarga penambang di Guadalupe. Jadi teman-teman bisa membayangkan ya bagaimana kondisi ekonomi keluarga Miguel. Namun yang menarik adalah bukannya berusaha mencari pekerjaan yang bisa meningkatkan status sosial keluarganya, ia malah memutuskan masuk Ordo Yesuit di El Llano tahun 1911 saat umurnya 20 tahun, guys. Di dalam biara, Miguel terhitung orang yang sangat pintar berbicara, sehingga siapa saja yang mendengarkannya tidak akan bosan. Selain itu, ia juga terkenal karena doanya yang sangat husyuk hingga berjam-jam di dalam kapel. Di tahun yang sama, Presiden Diaz berhasil digulingkan akibat meletusnya revolusi Meksiko setahun sebelumnya. Dampak dari revolusi ini sangat luas, guys, terutama pada Gereja Katolik Meksiko waktu itu. Loh, emang hubungannya apa? Kok gereja jadi kebawa-bawa ke revolusi gitu sih? Jadi salah satu akar revolusi ini adalah permasalahan tuan tanah yang di awal sempat dibahas. Dan Gereja Katolik Meksiko adalah salah satu tuan tanah tersebut, guys. Oleh karena itu timbul sentimen terhadap Gereja Katolik Meksiko pada waktu itu. Gereja dan seminari mulai ditutup, termasuk juga biara El Llano di tahun 1914. Para frater dan romo kemudian banyak yang melarikan diri ke California. Frater Miguel sendiri memutuskan untuk melanjutkan studinya ke Granada, Spanyol, lalu ke Enghien, Belgia. Ia kemudian ditabiskan tanggal 31 Agustus 1925 dan kembali ke Meksiko setahun setelahnya. Situasi politik Meksiko sudah jauh berbeda ketika Pastor Miguel kembali. Revolusi memang sudah berakhir di tahun 1920. Tapi konstitusi Meksiko yang dibuat tahun 1917 membuat setidaknya ada 5 pasal yang menyudutkan Gereja Katolik Meksiko, yaitu pasal 3, 5, 24, 27, dan 130. Teman-teman dapat lihat di description box ya, bagi yang pengen tahu isi dari setiap pasalnya. Situasi Gereja Katolik Meksiko semakin diperburuk dengan naiknya Plutarco Elias Calles ke kursi kepresidenan. Ia berusaha keras menyingkirkan gereja di Meksiko dengan membuat Calles Law. Peraturan ini membuat hukuman khusus bagi para pastor yang mengkritik pemerintah dengan hukuman penjara 5 tahun dan denda 500 peso Meksiko bagi mereka yang mengenakan busana liturgi di luar gereja. Kalau dikonversi sekarang sih 500 peso itu sekitar 343.000 ya guys. Tapi perlu diingat juga ini kondisi seabad yang lalu. Pastinya ada inflasi dan segala macamnya lah. Menurut salah satu surat Pastor Miguel, harga dompet wanita pada waktu itu sekitar 25 peso. Ini kita coba kira-kira aja ya. Taruhlah dompet wanita itu sekarang sekitar ya 250.000 lah. Maka 500 peso itu sekitar 5 juta guys kalau ketahuan pakai busana liturgi di luar gereja. Peraturan-peraturan gila ini membuat banyak gereja dan biara ditutup paksa. Suster-suster dipaksa menikah, bahkan imam-imam dibunuh. Ia banyak melayani umat dalam gereja bawah tanah di Meksiko.
Sayangnya penyamarannya ini harus terbongkar di bulan November 1927. Saat itu sebuah bom dilemparkan ke mobil Presiden Karls oleh seorang laki-laki yang diduga adalah saudara laki-laki dari pastor. Pastor Miguel dan saudara-saudaranya kemudian ditangkap dan ditetapkan akan dieksekusi tanggal 23 November 1927 tanpa proses pengadilan. Pada hari eksekusi, sambil berjalan ke tempat eksekusi, ia memberkati para prajurit lalu berlutut dan berdoa. Setelah berdoa, eksekusi pun dimulai, tapi ia menolak untuk memakai penutup mata, sehingga ia dapat melihat langsung peluru-peluru yang ditembakkan kepadanya. Pastor Miguel merentangkan kedua tangannya sambil memegang sebuah salib dan rosario di kedua tangannya dan berseru, "Viva Cristo Rey!" yang artinya, "Hidup Kristus Raja." Tembakan para prajurit langsung membuatnya jatuh ke tanah, namun ternyata ia masih bisa bernafas. Seorang prajurit kemudian mendekatinya dan melepaskan tembakan di dahinya, sehingga Pastor Miguel wafat sebagai martir tanggal 23 November 1927. Karya Pastor Miguel di tengah masyarakat terbukti dengan hadirnya 40.000 umat dalam prosesi pemakamannya, walau sudah ada larangan dari Presiden Karls. Pastor Miguel Agustin Pro kemudian dibeatifikasi oleh Paus Yohanes Paulus II tanggal 25 September 1988. Nah teman-teman, dari kisah hidup beliau di tanah Meksiko rasanya satu hal yang bisa kita pelajari, yaitu bersyukur. Loh, kok nggak nyambung sih? Sebentar dong. Kita patut banget bersyukur karena kita sekarang hidup di kondisi yang relatif jauh lebih damai daripada beliau. Kita hidup di negara Indonesia yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat dan kebebasan beragama. Kita patut bersyukur karena kita masih bisa ekaristi setiap hari tanpa takut ditangkap pemerintah. Walau terkadang perizinan bangun gereja agak susah, tapi kita nggak sampai jadi gereja bawah tanah kan. Memang jumlah umat Katolik di Indonesia bisa dibilang sangat sedikit, tapi banyak atau sedikit itu bukan hal yang penting guys. Kita coba lihat aja Meksiko. Hingga saat ini Meksiko adalah negara dengan populasi Katolik terbesar kedua di dunia. Ya walaupun satu abad yang lalu tentunya angkanya berbeda ya. Tapi jumlah penganut Katolik bukanlah minoritas saat itu. Jadi teman-teman sekalian, yuk kita setiap hari bersyukur dalam segala situasi kita saat ini, suka maupun duka. Karena kehidupan yang kita jalankan sebagai orang Kristen saat ini tidak akan sebanding dengan apa yang dialami oleh para martir terdahulu. Oke guys, begitulah kisah hidup dari Beato Miguel Agustin Pro. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Hambit!